Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 3, saya Lina Kartikasari dan rekan saya Anida Salsabila akan menyampaikan materi bimbingan konseling terkait teknik memahami perkembangan murid SD atau MI dengan menggunakan assessment test. Adapun topik yang dibahas terdapat 3 poin. Poin pertama, teknik tes. Poin kedua, macam-macam teknik tes. Poin ketiga, cara mengukur prestasi belajar. Poin pertama, teknik tes. Disebut juga sebagai testing. Merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur. Menurut Peters dan Setzer, mengartikan tes sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi atau mengamati tingkah laku individu dan menggambarkan atau mendeskripsikan tingkah laku tersebut melalui skala angka atau sistem kategori. Secara keseluruhan, macam tes untuk keperluan bimbingan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok tes, yaitu 1. Tes kecerdasan, 2. Tes bakat, dan yang ketiga, tes hasil belajar. Tes kecerdasan adalah prosedur yang sistematis dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui kemampuan umum individu, terutama menyangkut kemampuan berpikirnya. Melalui tes ini akan diketahui kualifikasi atau tingkat kecerdasan yang disebut dengan istilah IQ. Mari kita perhatikan tabel dari kelas interval yang dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu skor IQ dan klasifikasi. Untuk angka 140 ke atas, klasifikasinya adalah jenius atau luar biasa. Untuk angka 120 sampai 139, klasifikasinya adalah very superior. Untuk angka 110 sampai 119, klasifikasinya adalah superior. Untuk angka 90 sampai 109, klasifikasinya adalah normal. Angka 80 sampai 89, klasifikasinya adalah dull atau bodoh. Angka 70 sampai 90, klasifikasinya adalah borderline atau batas normal. Angka 50 sampai 69, klasifikasinya adalah morons atau debil. Angka 30 sampai 49, klasifikasinya adalah imbecile. Dan angka terakhir, yaitu di bawah 30, klasifikasinya adalah idiot. Tes bakat. Tes bakat merupakan tes untuk mengukur kemampuan khusus individu yang dapat berkembang melalui belajar
atau latihan. Untuk mengetahui bakat individu, telah dikembangkan 4 macam tes, yaitu yang pertama adalah tes rekonik, merupakan tes yang mengukur fungsi motorik, persepsi, dan berpikir mekanis. 2. Tes bakat musik, merupakan tes yang mengukur kemampuan individu dalam aspek-aspek suara, nada, ritme, warna bunyi, dan tes bakat artistik yang berikutnya adalah tes bakat artistik, merupakan tes yang mengukur kemampuan menggambar, melukis, dan merupa atau mematung. Berikutnya adalah tes bakat klerikal atau perkantoran, merupakan tes yang mengukur kemampuan dalam kecepatan dan ketelitian. Berikutnya adalah tes bakat multifaktor. Selanjutnya adalah tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar adalah suatu perangkat kegiatan atau alat yang dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya, tentu saja dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun fungsi dari tes prestasi belajar yakni 1. Fungsi penempatan adalah penggunaan hasil prestasi belajar untuk klasifikasi individu ke dalam bidang atau jurusan. Fungsi tes keduanya adalah fungsi formatif. Adalah penggunaan tes prestasi belajar guna melihat sejauh mana kemampuan belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dalam suatu program pendidikan. Fungsi berikutnya adalah fungsi diagnostik. Adalah penggunaan tes prestasi belajar untuk mendiagnosis kesukaran-kesukaran dalam belajar, mendeteksi kelemahan-kelemahan siswa yang dapat diperbaiki segera, dan semacamnya. Fungsi berikutnya adalah fungsi sumatif. Fungsi sumatif adalah penggunaan hasil tes prestasi belajar untuk memperoleh informasi mengenai penguasaan pelajaran yang telah direncanakan sebelumnya dalam suatu program pelajaran. Tes sumatif merupakan pengukuran akhir dalam suatu program dan hasilnya dipakai untuk menentukan apakah siswa dapat dinyatakan lulus dalam program pendidikan tersebut, atau apakah siswa dinyatakan dapat melanjutkan ke jenjang program yang lebih tinggi. Bagaimanakah cara mengukur prestasi belajar? Pengukuran dilakukan dengan mengukur tes-tes yang biasa disebut dengan ulangan. Dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan atau pemahaman belajar dapat dilakukan melalui beberapa tes prestasi belajar, antara lain tes formatif. Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu yang diadakan sebelum
atau selama pelajaran berlangsung dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu, yaitu proses belajar mengajar dari bahan tertentu dalam waktu tertentu. Tes subsumatif. Berikutnya adalah tes subsumatif ini meliputi jumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya serap siswa, untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. Dan tes tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapor. Berikutnya adalah tes sumatif. Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama 1 semester atau 1 caturwulan. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode belajar. Hasil dari tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat ranking, atau sebagai ukuran mutu atau kualitas sekolah. Adapun macam-macam tes dari bentuk soalnya terdiri dari 1. Tes non-objektif, 2. Tes objektif, 3. Tes benar salah, 4. Tes menjodohkan, 5. Tes isian, dan yang keenam adalah tes pilihan ganda. Tes prestasi belajar ini disusun untuk mengukur hasil pembelajaran atau kemajuan belajar murid yang meliputi 1. Tes diagnostik. Tes diagnostik yang dirancang agar guru dapat menentukan letak kesulitan murid, terutama dalam mata pelajaran berhitung dan membaca. Berikutnya adalah tes kepribadian. Tes kepribadian adalah teknik yang mengesahkan atau menolak hipotesis dalam pengukuran mental yang menghasilkan skor untuk membandingkan 2 orang atau lebih. Tes ini dirancang untuk mengukur berbagai faktor psikologis tertentu. Biasanya juga menyangkut pengukuran kemampuan fisik seseorang. Kepribadian dapat diukur dengan berbagai cara. Cara yang paling banyak digunakan adalah dengan jalan melihat, yaitu 1. Apa yang seseorang katakan tentang keadaan dirinya sendiri. Yang kedua, apa yang orang lain katakan tentang keadaan diri seseorang. Yang ketiga, apa yang seseorang lakukan dalam situasi tertentu. Penggunaan teknik tes, khususnya tes prestasi belajar bagi guru di sekolah, bertujuan untuk 1. Menilai kemampuan belajar murid. Yang kedua, memberikan bimbingan belajar kepada murid. Ketiga, mengecek kemajuan belajar. Keempat, memahami kesulitan belajar. Yang kelima, memperbaiki teknik mengajar.
Dan yang keenam adalah menilai efektivitas keberhasilan mengajar. Demikian penyampaian materi bimbingan konseling terkait dengan teknik memahami perkembangan murid SD atau MI dengan menggunakan asesmen tes. Saya Lina Kartikasari bersama dengan rekan saya Anida Salsabila pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.